Mi'raj tak apa naik. Ternyata menurut logika, jadi Mi'raj itu naik, ya, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Nah, pada saat sampai ke langit ketujuh, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, maaf, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Itu bukan wilayah saya. Kalau seandainya saya terpaksa memaksakan diri untuk melanjutkan, mendampingi engkau berjumpa dengan Allah, saya hangus ya Rasul. Sebab di dalam kisah Isra Mi'raj itu 3 alam tembus. Yang pertama alam nasud. Alam nasud itu alam indrawi, alam fisika. Dari Masjidil Haram ke Aqsa itu alam nasud. Bisa kita tempuh dengan naik pesawat, naik kapal cair, yang ulang bersepeda. Ya, itu alam indrawi, masih bisa kita jangkau. Yang kedua, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh itu namanya alam malakut, alam malaikat. Manusia tidak bisa tembus. Itu wilayah malaikat. Nah, dari langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, sampai Rasulullah bertemu dengan Allah. Tapi ingat, jangan punya keyakinan bahwa Allah itu di Sidratul Muntaha. Jangan. Sebab Allah itu mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk. Contoh logikana, orang anu nyieun meja beungeutna sarojeng meja tuh. Jelema anu nyieun sendal beungeutna 3 sendal tuh. Lamun sarua karunya tukang sekuteng, tukang mesek, beungeutna sarua jeung mesek. Tidak akan sama yang menciptakan dan yang diciptakan. Itu Allah. Allah selamanya tidak akan sama dengan makhluknya, sebab Allah itu Khaliq yang menciptakan. Jadi pada saat Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, Allah memperlihatkan wujudnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa? Allah mau. Mantap. Nah, pertanyaan tadi pertama, pada saat kita memperingati Isra Mi'raj harus iman dulu, terima dulu. Hukum syariat itu wajib kita terima dengan keimanan, dengan keyakinan. Nah, pada saat ada sesuatu yang dianggap ada pertanyaan, maka jalanlah akal. Jadi kudu seimbang, iman heula, terus akal nanya, kok bisa sih perjalanan 1 bulan memakai kuda, gitu kan? Ini dari Haram ke Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha hanya 1/3 malam, kok bisa? Nah, itu hukum akal. Dan sebab hari akal mah terbatas tadi gitu diulik. Hukum akal ya, ayah budak. Namun sebabna ayah emak, ayah bapak, oh ayah budak. Eta hukum akal tah. Tapi beda dari hari hukum Allah mah. Nabi Adam, emak eueuh, bapak eueuh, ayah kunaon? Allah mau. Allah nakdirkeun, Allah ngeresahkeun. Nabi Isa emak aya bapak eueuh, aya Nabi Isa kunaon? Allah mau. Inilah masalah keimanan, keyakinan, tidak terbatas, tidak ada batasan, tidak ada yang bisa menghalangi tentang keimanan dan keyakinan, sebab itu urusan Allah. Ya, jadi contoh. Hadirin rahimahullah, seandainya kalau kita menerima langsung syariat Allah dengan akal tanpa melalui iman, ini akan dolun mudilun, akan sesat, menyesatkan. Sebab banyak orang-orang yang ahli filsafat, ya, bahkan disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, banyak orang yang pintar, banyak orang yang bertambah ilmunya, tapi justru jauh dengan Allah, sebab imannya tidak dipakai, langsung akal saja, mendewakan akal. Contoh, 5 contohnya supaya ngerti ya. Kunaon setiap Allah mere syariat kudu diterima heula ku keyakinan, ulah ku akal. Contoh, dina hukum syariat, dina ilmu fikih, air mani itu suci, tapi wajib mandi. Ya, benar tuh. Pernah tuh.
Pernah? Itu gimana mandi keluar itu nah? Hah? Air mani pernah keluar, Neng? Bu, pernah keluar air mani? Suci, tapi wajib mandi. Ya? Tapi air kencing itu najis, wajib mandi tidak? Tidak. Coba langsung misalkan diterima ku akal, untuk diterima ku iman Allah. Anu najis itu wajib mandi, kemudian suci. Itunya. Anu suci ke wajib mandi, kemudian anu najis. Saya tak akan ngaco bro. Ini logikanya bapak kencing, ibu kencing normal sehari semalam barangkali 5 atau nabi genap. Anu besar kumaha kedeng-kedeng kiih wajib mandi, kiih mandi jadi buyur meren. Gitu. Sering. Air mandi kenapa suci tapi wajib mandi? Sebab jarang keluar jarang. Sesekali air mandi mah paling banter ke panganten anyar meureun poe. Hari anu geus sepuh nu senior mah paling halus saminggu sakali geus diakok. Ya. Contoh lagi, air kencing. Kalau kita tahan itu penyakit tidak? Bahasa Inggrisnya jeung jeriheun mah. Nah jadi jeung jeriheun ya. Padahal anu dieuna lain heun ya. Jeung jeriheun teh. Jadi penyakit mah. Tapi lamun misalkan urang hayang kencing terus dikaluarkeun puang teh. Enak teh. Tah didinya mantakna teu wajib mandi ge sabab ari air kencingna di mana-mana dikaluarkeun henteu make tanaga. Untuk ngos-ngosan, kecuali mengenai misalkan jelemana bukan penyakit kencing batu, rek dari. Tak air mandi wajib, walaupun suci tapi wajib mandi kunaon, da pakai tanaga ngaluarkeun lagi, ngos-ngosan, capek ngaluar kesan. Logikanya kalian pergi kerja dari pagi pulang sore capek, lemah, lesu, obatnya apa supaya segar? Mandi hola loh tidur, mandi supaya seger, memulihkan tenaga. Nah itulah kalau misalkan kita hukum syariat Allah langsung diterima oleh akal, nanti bahaya. Jadi menurut akal yang najis juga tidak wajib mandi, apalagi yang suci. Kabayang bapak-bapak, lamun misalkan geus ngaluarkeun cai mani itu wajib mandi. Lepet gimana? Ibu-ibu, lamun misalkan geus ngaluar cai mani itu wajib mandi. Rapet digana. Nah, mantapna wajib mandi. Dan sebab ini hukum syariat. Titik. Terima dulu oleh pihaknya. Gitu kan? Paham ya? Ini masalah akal dan iman. Harus kalian pahami dulu. Masalahnya kalau seandainya kita menerima peringatan atau kejadian Isra Mi'raj ini langsung dengan akal, sampai kapanpun kita tidak akan percaya bahwa Isra Mi'raj itu terjadi. Kalau seandainya kita menerima dengan akal, tapi terima dengan iman, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak nu masih di bumi masing-masing, mangga kumpul di dia, tinggalkan heula Ustaz Kemet mah. Tinggalkan heula si Idoy, tinggalkan heula si Aceng. Kumpul heula di dia, ngaji heula, babarengan tadi mata sholawat, insyaallah barokah. Sebab di hiji tempat, hiji majlis, namun seandainya jalma-jalmanya ke mata salawat, turun ke keberkahan di Allah. Hari ngayan berkat naon ziyadatul khair, tambah-tambah kehalusan, tambah-tambah kuat iman, tambah-tambah kuat istiqomah kurang ngalaksanakeun perintah Allah. Jadi anu tadina cuma sholat 5 waktu ditambah jadi duha. Anu tadina sholat 5 waktu terus sholat duha, badai isya sholat witir. Nu tadina sholat witir hungkul penting teh udang, sok udang tara lamun tengah penting, sok udang tara lamun tengah penting.
tahajud. Nah, mulai di ayat-ayat ya bubar ulah kak tidur ke lamun nyampe rumah teh tahajud heula bola ya bola aja tapi tahajud heula wiridan heula lupakeun maca shalawat. Sebab ada salah satu kisah Nabi bertemu dengan malaikat yang tugasnya menghitung tetesan air hujan. Jadi ceritanya Nabi amplop ke malaikat anu tugas nanti sok hitung tetesan air hujan. Dimimiti zaman Nabi Adam sampai detik ayeuna malaikat kata apa? Sabraha tetes air hujan anu turun ka alam dunia. Ka tempat mana? Ka lembah, ka laut, ka danau. Terus kalau rumah, musola, masjid, apa eta malaikat? Dan sabab tugasna kitu cek Allah, ente tugasna ngitung cai hujan anu turun ka dunia. Jadi tidak ada yang terlewat oleh malaikat. Kata Nabi, lalu malaikat menjawab, aku punya kekurangan ya Rasul. Apa kekuranganmu kata Nabi? Demi Allah, aku tidak bisa menghitung pahala orang-orang yang membaca salawat kepada Engkau. Itu kelemahan malaikat yang bertugas untuk menghitung air hujan. Demi Allah ya Rasul, aku tidak bisa menghitung pahala orang-orang dari umatmu yang membaca salawat kepadamu. Saking agungnya, saking mulianya orang baca salawat kepada Nabi, sampai-sampai malaikat itu bisa hitung pahalana. Masya Allah. Mantap kalau bakal salawat. Dasi kuring kapungkur, keluar pasantren, ente sameme arek kiking di lembur, sok tamatkan heula tah maca salawat. Sebenarnya 3 kali. Bukan 11 kali. Sabaraha 4.444 kali. Kudu tamat tidur penting. Mending lamun pendek mah panjang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamat. Kita kadang selawat Maria. Kita dijajah di guru singkuring lamun misalkan rek amalkeun pek. Wah, obatnya aja lah. Apek tuh. Balik gawe karek nanti arek olahraga bola 4.444 bila euy geus nu pendek terserah. Dan sebab salah satu keutamaan membaca salawat adi bi salat ala Muhammadin taqabuluha hamman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salati ala nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat ku arageun kabeh baca pasti diterima. Eta mah arek boga wudu, arek teu boga wudu, arek juga tadi jeung diterima teman-teman.